Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai maksimalisasi laba. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Aan Hendra Bagus Supriyana dan Araihan Nur Hasim dengan dosen pengampu Ibu Octavia Deva Lucia Dwi Anggreni. Kita lanjut ke materi yang pertama yaitu maksimalisasi laba dalam pandangan sekuler. Yang pertama ada efisiensi ekonomi, kedua ada pertumbuhan bisnis, ketiga ada insentif bagi investor, keempat ada keseimbangan pasar, dan yang kelima yaitu inovasi dan kreativitas. Selanjutnya yaitu ada posisi laba secara islami. Itu yang pertama ada keadilan dan kejujuran, transaksi yang halal, tanggung jawab sosial, keseimbangan antara dunia dan akhirat, zakat dan sedekah, serta etika dan bisnis. Materi yang selanjutnya yaitu maksimalisasi laba dan efek sosialnya. Ada efek positif dan efek negatif. Efek positifnya yang pertama penciptaan lapangan kerja, 2 inovasi dan kemajuan teknologi, 3 pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir peningkatan kualitas produk. Efek negatifnya yang pertama yaitu eksploitasi tenaga kerja, kedua kerusakan lingkungan, ketiga ketimpangan ekonomi, keempat praktik bisnis tidak etis, dan yang terakhir pengabdian tanggung jawab sosial. Baik teman-teman, kita lanjut ke point of view yang kedua yaitu efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan. Efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan. Islam mengatur bagaimana cara alokasi distribusi pendapatan yang efisien dan juga tidak keluar dari koridor syariah. Karena ketidakseimbangan distribusi kekayaan akan mengakibatkan konflik dalam bermasyarakat. Islam membimbing individu dalam menerapkan konsep moral sebagai faktor penting dalam perekonomian dengan menerapkan prinsip moral dan juga kedisiplinan. Selanjutnya yaitu konsep moral Islam dalam sistem distribusi pendapatan. Itu ada prinsip keadilan dan kebebasan, peran zakat dan infak, etika dan moral sebagai faktor endogen, serta pencegahan eksploitasi dan ketimpangan. Selanjutnya yaitu ada pertukaran dalam keseimbangan konsumsi antar individu. Pertukaran dan keseimbangan konsumsi antar individu didasarkan pada prinsip keadilan distribusi, yang mana setiap konsumen membelanjakan penghasilannya untuk kebutuhan materi dan sosial. Kebutuhan materi digunakan untuk kehidupan duniawi, individu, dan keluarga. Sementara konsumsi sosial diperuntukkan bagi kepentingan akhirat seperti zakat, infak, dan sedekah. Materi yang selanjutnya yaitu efisiensi alokasi. Efisiensi alokasi dalam perspektif ekonomi Islam adalah pengalokasian sumber daya secara adil dan optimal tanpa menzolimi atau merugikan pihak lain, dengan tujuan utama mencapai kemaslahatan bersama dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu. Di sini juga dijelaskan yaitu tentang prinsip keadilan dan kemaslahatan, perbedaan dengan ekonomi konvensional, peran moral dan etika, serta efisiensi maksimum. Selanjutnya materinya yaitu efisiensi keadilan. Efisiensi keadilan dalam ekonomi Islam mengacu pada pencapaian kesejahteraan bersama dengan mengintegrasikan prinsip efisiensi ekonomi dan keadilan sosial secara seimbang. Dalam konteks ini, sistem ekonomi Islam tidak hanya menekankan penggunaan sumber daya secara optimal atau efisiensi, tetapi juga memastikan distribusi kekayaan yang adil dan merata sehingga tidak terjadi eksploitasi atau ketimpangan yang merugikan sebagian pihak. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan video ini, telah menyaksikan video ini. Semoga teman-teman dapat mempelajari banyak hal dari video ini. Terima kasih.